warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwimin khususan munawwimina wa jami'il mu'allifin khususan mu'allif jam al-jawab bibarakati ulumihim fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masalah sholat dalam keadaan sholat mengucapkan atau mengucapkan kata-kata atau lupa mengucapkan satu kalimat dalam keadaan masih sholat. Apakah sholatnya batal atau tidak batal? Lalu usul fikihnya dari mana? Lalu fikihnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Jam'ul Jawab, Imam Tajuddin As-Sukri beliau mengatakan wassawabu utawi mendapat yang benar utawi qaul yang benar itu imtina'u taklifil ghafil ajagai naklif wong kang lali wal mulja'i lan wong kang paksa utawa mulja itu man yadri wala man yuhaka lahu amma ulji'a ilaihi. Mulja manusia yang terpaksa, yang sehingga ia tidak punya pilihan kecuali melakukan sesuatu yang ada di depan mata. Wal mulja'i lan mulja
utawa man yadri wala man yuhata lahu amma ulji'a ilaihi. Amal awalu anakun utawi masalah an awal ay al-ghafil itu man menungso itu man wong la yadri an orang ngerti sapa man ana ini kaya wong kang turu wasyai lan wong kang lali. Dalam Jamul Jawab mengatakan bahwa wasyawab mendapat yang benar, yaitu mendapat yang mengatakan bahwa manusia yang dalam keadaan lupa maka ia tidak terkena taklif. Dari kata-kata asyawatu ini ada indikasi atau isyarat memberikan sebuah isyarat dalam permasalahan ini. Ulama terjadi khilafiyah. Manusia dalam keadaan lupa lalu mengucapkan sebuah kalimat atau mengucapkan sesuatu, apakah membatalkan sholat atau tidak? Wasyawabu menurut al yang benar, asyawab dalam keadaan lupa jika mengucapkan sesuatu dalam sholat maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan sholat. Ini dalam konsep usul fikih. Lalu dalam Fathul Mu'innya, seandainya manusia itu sholat lalu lupa dalam keadaan sholat, ia lupa bahwa ia dalam keadaan sholat, maka kalau mengucapkan lafaz yang sedikit maka tidak membatalkan. Lalu dalam Fathul Mu'in terjadi beberapa pemilahan. Lalu berpijak dari usul fikih wasyawab imtina'u taklifil ghafil, ini secara hukum usul fikih manusia yang lupa lalu dalam sholat ia mengucapkan ucapan yang sedikit maka tidak membatalkan sholat. Lalu dalam hal ini
Imam Jalaluddin Asyuyuti lewat nazaman beliau menazamkan wasyawakum dinai ayyuhallafa luraflatin wa mulkain wa kalafa. Ini adalah nazaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Fimu'ahin wa ma'kabul asya'iyah jawazahu wa qadra'ahu akhirah wasyawakan kinai ayyukallafa lu'aflatan wa mulkain wa talafa. Wasyawak utawi pendapat al-benar al-Syafi'iyah itu imtina'u taklifil, itu imtina'un nyegah ayu alafa ingin tahu taklif sapa dua pelajar wong lalu wasyawakam dinai ayyukallafa lu'aflatan wa mulkain wa kalafa. Ini adalah nazaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Wasyawakam dinai ayyukallafa lu'aflatan wa mulkain wa talafa. Lillahi hamdu la yasalu samata yuzilu bisiyati man abda. Ini awal muqaddimah. Lillahi hamdu, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, sehingga manusia tidak boleh merampok sifat pujian. Karena pada akhir zaman banyak sekali perampokan sifat ilahiyah. Pujian itu hanya milik Allah, tetapi banyak sekali manusia yang merampok, merasa ingin dipuji. Padahal sudah jelas lillahi hamdu
segala puji milik Allah. Semisal dalam suatu rumah, lalu rumah itu ada pemiliknya, lalu pemilik rumah mengatakan semua yang ada dalam rumah ini milik saya, maka syahid atau orang lain tidak boleh merampok atau mengambil, karena itu milik tuan rumah. Sama dengan lillahi hamdu, semua pujian itu milik Allah, tapi banyak sekali manusia-manusia yang ingin dipuji, padahal sudah tahu pujian hanya milik Allah. Lillahi hamdu la yasalu syamata, pujian Allah yang tidak ada batasnya, sehingga memuji itu pun tidak ada batasnya. Ciptaan Allah yang layak dipuja, sifat jamil Allah yang layak dipuja, tidak ada batasnya, sehingga menuntut manusia untuk memuji, yang memuji itu tidak akan ada batasnya, artinya tidak akan, manusia tidak akan selesai memuji terhadap ciptaan Allah atau sifat jamilnya Allah. Lalu Imam Suyuti mengatakan dalam masalah boleh tidak taklif pada manusia yang lupa. Lalu beliau menajamkan wasyawaman bina'i ayyukallafa luraflakan wa muljain wa khalafa wimu'alan wa mazhabal asyairah jawazahu wa qadra'ul akhirah. Menurut pendapat yang benar, wasyawabu utawi pendapat yang benar, itu imtina'u ajaknya ayu alafa ingin tahu dan taklif sapa luwih latin wong kang bali, luwih latin wong kang bali, wa berjailan wong kang terpaksa. Swimu karen wa mazhabal asyairah
jawazau wa qatra'ul akhirah. Lalu dalam masalah manusia yang dalam keadaan dipaksa mukallaf menurut Asy'ariyah umpamanya boleh. Contoh semisal syahid yang sudah mutalaf, syahid yang umurnya 21 tahun, lalu dia malas sholat, akhirnya oleh orang tuanya, oleh ibunya dipaksa untuk sholat. Akhirnya sholat, maka sholatnya sah. Sehingga dalam masalah mu'af, Asy'ariyah mengatakan sah taklif dalam manusia yang keadaannya dipaksa. Atau semisal mahasiswa malas untuk sholat duha, lalu oleh dosen dipaksa sholat, akhirnya dia sholat, maka sah sholatnya. Swimu kawin wa madakal asy'ariyah jawazau wa qatra'ul akhirah. Dalam hal ini Imam Asy-Syadzali dalam kitab Tahrijul Furuq al-Usul, beliau menulis mas'alatun fi'lun nasi wal hafir la yadkhulu tahta taklifun inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Waqta'ya fi dzalika bi anna ta'allufa lil fi'li innama yu'allafu ita'ahu au istidadahu ala wajhi taqarrubi ilallahi ta'ala wal qasdu ila taqarrubi bi fi'li bi aini au istidadahu mutadamminun li ilmihi hatta yasiha al-qasdu ilahi duna ghairihi wa mawti'u syai'i ma'asyahwi wa atamil qasdi la yasihu ayakuna fi syahwi wa nisyanihi aliman wa qasidan ilaihi. Wa dzaka ashabu Abi Hanifah. Lalu kelompok Hanafiyah dalam hal ini bersama dengan Syafi'iyah.
Wadaka ashabu Abi Hanifah radhiyallahu anhu ila anna ala nasi wong anglali wa ghafir taklifan fi af'alihi wahtaju fi dhalika di istiqraril ibadah fi zimmatihi hala zuhuli wa ghaflati. Dalam hal ini ada khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Kelompok yang pertama yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan bahwa taklif pada manusia yang dalam keadaan lupa maka taklifnya tidak sah, alias orang yang lupa tidak terkena taklif. Ini menurut Syafi'iyah. Lalu dalam hal ini kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa walaupun dalam keadaan lupa manusia terkena taklif. Lalu setelah menjelaskan khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah, Imam Asy-Syadzali menampilkan beberapa furu'iyah. Salah satunya adalah masalah sholat. Dalam keadaan sholat ia lupa lalu mengucapkan kalimat. Lalu beliau mengatakan demikian ini sesuai dengan mazhab Syafi'iyah, maka tidak membatalkan sholat. Wa yatafa'u lan jadi furu'iyah utawa muncul furu'iyah an hadzal asli saking iki usul fikih apa masailu pira-pira masalah. Dari usul fikih di atas, Imam Asy-Syadzali mencoba memunculkan furu'iyah. Salah satunya adalah inna alaman nasi la yubtilu as-sholata indana li'anal alam innama ana musidan lis-sholati aunuhu manhiyan anhu wa nasi laisa manhiyan anhu lita'adzuri taklifi fala tafsudu as-sholatu. Wa qala Hanafiyah radhiyallahu anhu tabdulu li'anal alam innama ana manhiyan anhu li'aunihi mufsidan wal mufsidu mufsidun bisyurati malam yang kalifu bisyahwi wal nisyan idil ifsadu fi ibadati
al-itlafi fil mahsusati wa tazaru bilah. Menurut kelompok Hanafiyah, kelompok ini mengatakan bahwa dalam keadaan sholat seandainya mengucapkan lafaz atau ucapan maka sholatnya batal. Ini kelompok Hanafiyah. Kelompok ini tidak sama dengan kelompok Syafi'iyah. Kalau kelompok Syafi'iyah, kalau memang ia lupa bahwa ia lupa kalau posisinya itu sholat dalam satu mu'in itu, maka seandainya mengucapkan kalimat sedikit maka tidak batal. Wa in syaka al-lisanu min ghairi qasdin ila kalam lam taqtul sholat dulu. Ini faktul mu'innya. Lalu dalam faktul mu'in ada pemilahan-pemilahan. La taqtulu yasirin nahwi tanah mu'in urfan liyola batin alaihi wala yasirin alamin urfan al kalimat ini wasyalasi. Itu fakihnya. Lalu kalau nazaman usul fakihnya yaitu wasyawakum tihna'i ayyukallafa luraflatan wa muljain wa talafa. Sampean nazaman perlu sampean hafalkan. Sampean kalau belajar yang semangat seperti Mas Rahmat itu jauh-jauh dari Sumatera, maka ngaji harus bersungguh-sungguh. Seperti halnya yang kemarin saya ceritakan, yaitu seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Ihya Ulumuddin Zikran Sholihin Tanzilu Ar-Rahmah menceritakan orang soleh seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah salah satu penyebab rahmat Allah akan turun. Semoga dengan cerita Salahuddin Al-Ayyubi Allah menurunkan rahmat sehingga Allah
memberikan hidayah, rahmat, ilmu yang manfaat. Salahuddin al-Ayyubi dalam kitab Ibnu Asyir, Imam Ibnu Asyir melukiskan keindahan sifat yang dimiliki oleh Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi adalah sosok pahlawan dari ahli sunnah wal jamaah yang mampu mengalahkan kelompok salib, pasukan salib yang berusaha merebut Palestina. Lalu pada saat itu Salahuddin al-Ayyubi yang merupakan santri dari Imam Ghazali dan santri dari Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Imam Ghazali meninggal 505 Hijriah. Lalu waktu itu Syekh Abdul Qadir al-Jilani masih umur sekitar 25 tahun. Lalu salah satu di antara tawadhu Syekh Abdul Qadir al-Jilani, beliau pada waktu Imam Ghazali masih hidup, beliau mastur tidak menampakkan keilmuannya. Lalu setelah Imam Ghazali meninggal, mulailah Syekh Abdul Qadir menampakkan keilmuannya karena beliau merasa sebagai penerus, dan seandainya ia tampil tidak ada istilah melukai atau bersaing dengan Imam al-Ghazali. Imam Syekh Abdul Qadir pada waktu Imam Ghazali meninggal, dalam catatan Ibnu Asyir, Syekh Abdul Qadir waktu itu masih umur 35 tahun. Lalu setelah beliau ditinggal oleh Imam Ghazali, beliau mulai membangun madrasah Abdul Qadir. Lalu beliau menulis kitab Al-Hujjah yang di sana walaupun madhabnya beda, madhab Hambali, beliau menulis dengan isi yang hampir sama dengan pemikiran Imam al-Ghazali.
Imam Ghazali dan Syabdul Qadir ini ada pada dinasti Saljuk atau yang terkenal adalah Sultan Imaduddin atau Daulah Asyamsi. Dalam kitab Al-Jilu Salahuddin Al-Ayyubi, di sana dijelaskan bahwa Salahuddin dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ada istilah waktu bertemu, karena beliau Imam Ghazali terkenal waktu itu. Hanya saja Syekh Abdul Qadir dengan tawaduknya tidak mau tampil karena merasa yang lebih alim adalah Imam Al-Ghazali, merasa bahwa keilmuannya masih jauh dengan Imam Al-Ghazali. Lalu pada waktu Imam Ghazali meninggal, Syekh Abdul Qadir itu pas umur 35 tahun. Lalu pada waktu Imam Ghazali meninggal, Imam Ghazali membangun, sebelum meninggal membangun Madrasah Al-Ghazali. Madrasah ini dibangun oleh Imam Ghazali. Tujuannya adalah untuk menjadikan santri yang memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yang sehingga memiliki akidah Asy'ariyah, lalu dengan adanya ilmu agama yang cukup, santri ini mampu untuk mengalahkan pasukan salib. Sebab pada zaman Imam Ghazali, temannya Imam Ghazali yaitu Nizam Al-Mulk atau menteri dari dinasti Ashanti yang membangun Al-Azhar ini oleh kelompok Islam, yang bukan Ahlussunnah ini dibunuh. Sama-sama Islam saling membunuh, bahkan Menteri Nizamuddin yang membangun Al-Azhar terbunuh. Akhirnya Imam Ghazali memperbaiki pemikiran umat Islam atau dikenal dengan Al-Islah. Lalu
membikin madrasah. Setelah itu beliau meninggal dan santrinya banyak sekali. Lalu waktu itu Syekh Abdul Qadir yang sudah umur 35 lalu mulai membuka madrasah yang tujuannya sama dengan Imam Ghazali, yaitu membangun jiwa umat Islam, mendidik anak-anak generasi Islam untuk memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu Syekh Qadir selalu kerjasama dengan pemerintah, sehingga dalam manaqib Syekh Qadir ada kisah Khalifah Al-Musili. Beliau sering disewani oleh pemerintah karena memang ajaran Imam Ghazali dan Syekh Qadir memiliki ajaran sama, bahwa agama dengan pemerintah ini harus berjalan bersama-sama, sehingga pada waktu itu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu tidak lama lahir seorang pahlawan al-alim al-alama. Beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan, melukiskan keindahan sifat yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Wafiha dalam kitab Bidayah wa Nihayah juz 12 halaman 264, Ibnu Katsir menceritakan mengenai Salahuddin Al-Ayyubi. Summa dakhalat sanatu sintaini wa salasina wa khamsimi'atin. Summa dakhalat nulim lebu masuk, dakhala yadkhulu jumulan, dakhala Summa dakhalat nulim lebu apa sanatu sintaini tahun loro wasalasina lan 30 wa khamsimi'atin lan 500. Waktunya pada tahun 532 lahir sosok pahlawan, yaitu Salahuddin
al-Ayyubi, Salahuddin Yusuf bin Ayyub, wa qatana muta'allilan bimal basihi wa ma'ali wa basrabi wa mar'abi, wa qatana teman-teman ana saka Sultan Salahuddin al-Ayyubi itu muta'allilan al sederhana bimal kasih dalam pakaian Sultan Salahuddin, wa ma'ilihi lan panganane Sultan Salahuddin al-Ayyubi, wa masrabi wa ma'abi, yu'rafu dan kenal utawa dan warai kenal anau satune Sultan Salahuddin al-Ayyubi itu tahoto melangkahi utawa menghindari menjauhi makruhan penggawean makruh. Keadaan amal dalam sawise awet nikmat sapa Allah alaihi ing atase Salahuddin al-Ayyubi bil mulki kelawan kerajaan. Sultan Salahuddin al-Ayyubi tidak pernah melakukan hal-hal yang makruh apalagi haram saat beliau menjadi raja. Ini yang nulis adalah ahli sejarah. Ahli sejarah menulis bahwa Sultan Salahuddin setelah menjadi raja mukhtian menjauhi perbuatan yang makruh dan juga perbuatan yang haram. Bal ana hammuhu al-akbar wa maqsudu al-a'zam nasrul Islam. Beliau saat menjabat sebagai raja dinasti Ayyubiyah yang sebelumnya ia adalah jenderal dari dinasti Santiyah atau Kesultanan Seljuk. Lalu setelah ia mengalahkan pasukan Syiah yang ada di Mesir, beliau diangkat menjadi seorang raja, dan saat beliau menjadi raja, beliau tidak pernah melakukan perbuatan makruh, apalagi perbuatan haram. Lalu himmahnya, cita-citanya Salahuddin al-Ayyubi yaitu nasrul Islam, untuk menolong agama Allah. Kemudian dalam Hidayah wa Nihayah, beliau selalu senang
melakukan sholat sunnah, lalu setiap malam beliau selalu munajat komunikasi kepada Tuhan, selalu komunikasi munajat kepada Tuhan, mengakui kesalahannya depan Tuhan, lalu beliau selalu suka mutola'ah dan musyawarah ilmu agama. Wa ana lan ono sapa Sultan Salahuddin itu yang kamu paham sapa Sultan Salahuddin ma'yu'alu baina yadayhi minal bahri wal munadhar wa yusyai'u bidzalika musyaqatan qaribatan hasanatan. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kebiasaan, yaitu selalu ikut dalam musyawarah mengenai pembahasan ilmu agama. Padahal beliau seorang raja. Walaupun beliau seorang raja, pada waktu malam beliau beserta dengan teman-teman beliau mengadakan musyawarah dan masail berkumpul dengan para ulama. Salah satu temannya yaitu Raja Muzaffar. Raja Muzaffar inilah wakilah menurut satu pendapat yang ada dalam Hidayah wa Nihayah, inilah pahlawan Islam yang selalu mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Ashir menjelaskan temannya Salahuddin, yaitu Raja Muzaffar, beliau setiap malam jika ada waktu luang, waktu kosong, beliau bersama mutola'ah mengenai kitabnya Imam Syafi'i. Sultan Muzaffar ini adalah raja pertama kali yang mengadakan maulid. Lalu Ibnu Ashir mengatakan wa ana lan ana sapa Sultan Ayyubi itu jamaah teman-teman ngumpulaken lahu sapa al-qadnu An-Naisaburi aqidatan wa kana yahfadhuha wa yuhafidhuha man aqala min awladi. Lalu pada waktu Syekh Al-Qudnu An-Naisaburi menulis nademan-nademan aqidah, wa ila aqidatul awam,
Lalu setelah ditulis, lalu oleh Sultan Salahuddin dihafalkan. Dan nazaman itu menjadi tradisi yang selalu dipertahankan oleh keluarga Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah juz 12 beliau mengatakan wa kana yuhibbu sima'al Qur'an sama'al Qur'an wa kana lan ana sapa Sultan Ayyubi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu yuhibbu dengan sapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sama Al-Qur'ani merupakan bacaan Quran. Salah satu kebiasaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yaitu beliau mencintai untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan tiap malam beliau selalu mengundang hafizul Quran untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan pada waktu perang Hittin, Salahuddin beserta temannya yaitu Al-Muzaffar, Sultan Muzaffar ini membagi kelompok. Satu kelompok ada yang khusus menghatamkan Al-Quran, satu kelompok ada yang bergiat langsung terjun di lapangan jihad melawan pasukan salib. Wa kana yuhibbu sama Al-Quran. Beliau suka sekali terhadap hafizul Quran dan selalu mendengarkan bacaan Quran. Wa yuwazibu ala sama'il hadis hatta innahu sami'a fi ba'dil musyaffati juz'an wa huwa baina syaffaini wa ana yataqaddimu bidzalika wa yaqulu hadza mawqifun lam yasma' ahadun fi mislihi hadisan. Beliau selalu memanggil pasukannya, lalu pasukannya bertanya, dari mana hafalanmu mengenai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau selalu menyemak, seandainya pasukannya hafal arba'in, beliau memanggil pasukannya yang hafal hadis, lalu dengan kesabaran beliau menyemak anak beliau
sangat peduli dengan anak buahnya, dengan pasukannya, sehingga beliau selalu menyemak hafalan-hafalan pasukannya. Wa yaqulu fa'ana yatabtihu, bahkan dalam waktu peperangan, dalam perang Hittin, beliau sempat menyemak hafalan pasukannya. Sebelum bertempur, beliau menyemak satu persatu barisan pasukan yang hafal Quran ataupun hadis. Lalu beliau mengatakan, hadza mawqifun lam yasma' ahadun fi mislihi hadisan. Dalam keadaan ini tidak ada satupun yang sempat untuk menyemak hadis. Dalam keadaan untuk melawan musuh, dalam keadaan tengah-tengah medan pertempuran, beliau masih menyemak hafalan para anak buahnya. Lalu beliau mengatakan, hadza mawqifun lam yasma' ahadun fi mislihi hadisan. Wa kana lan ana sapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu Raqi al-Qalbi, wong kang lemes atine, syarikut nimbai dan ati, wong kang cepat ngetoaken lo. Inja sima'il hadis asyiru takdim lisya'airin. Beliau walaupun terkenal sebagai pahlawan, beliau mudah meneteskan air mata saat mendengarkan hadis-hadis yang sifatnya mau'izah. Beliau mudah meneteskan air mata saat mendengarkan hadis yang berupa mau'izah. Seolah-olah Rasulullah ada di depan mata, lalu beliau memberi mau'izah kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Raqi al-Qalbi, mudah meneteskan air mata. Ini lambang bahwa Salahuddin memiliki hati yang bersih, lambang manusia yang jiwanya adalah jiwa penuh dengan ketakwaan. Lalu sifat-sifat yang dimiliki oleh Salahuddin banyak sekali. Bahkan Ibnu Ashir bercerita masalah temannya, yaitu Sultan Muzaffar. Beliau adalah temannya Salahuddin Al-Ayyubi yang selalu mutola'ah bersama
selalu memahami kitab Syafi'iyah dan ketika orang Hitim dua pahlawan ini tampil dengan membawa nazaman aqidatul awam. Lalu Ibnu Ashir mengatakan wa abdana mudaffarin an syaja'ati yawma hitim wa abdana lan mercelakan sapa mudaffarin Sultan Muzaffar atau raja yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi. Raja Muzaffar dalam Is'ad Rafiq tertulis nama Raja Muzaffar. Beliau awaluman raja pertama yang mengadakan Maulid An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akana sapa mudzakartin an syaja'ati yawma hitim. Sultan Muzaffar bersama dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi keduanya saat perang Hitim Abdana menampakkan keberanian seolah-olah mereka berdua tidak mengenal kematian. Inilah ahli sunnah wal jamaah yang berjasa, yang peduli dengan kemerdekaan Palestina. Lalu di saat Palestina telah dikuasai oleh Sultan Nuruddin, beliau khutbah memberikan ceramah. Beliau mengatakan bahwa Palestina wajib untuk ditolong, wajib untuk dibantu. Seluruh umat Islam wajib untuk memiliki perhatian supaya Baitul Maqdis ini tidak dikuasai oleh non-Muslim. Lalu beliau bercerita tentang masalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jauh-jauh beliau datang ke Palestina untuk bertanda tangan atas kemenangan Islam terhadap Palestina. Sehingga beliau mengatakan salah satu di antara ciri Islam yaitu selalu peduli dengan Palestina, karena Palestina adalah salah satu syiar min syiar Islam, tanda kebesaran Islam, yaitu Nabi Muhammad di saat Isra beliau menuju Baitul Maqdis terlebih dahulu. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Lalu jangan lupa masalah nazamannya.
ومن بنا أن يكلف ذو عقلة ومرجع وكلف وشوق lan utawi pendapat bener itu imtinaun nyegah ayu alafa ingin toten taklif sapa dua latin wong kang lali wa murjain wa kalamal asyairah lalu fi muqahin wa kalafal asyairah fi muqahin wa kalafal asyairah jawazahu wa qad ra'ahul akhirah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allum al-ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.